Saudara, seorang pemotor tewas tertabrak truk di jalan raya desa Sukosari, Lumajang, Jawa Timur. Korban yang melaju kencang dari arah Lumajang menuju arah Kabupaten Jember bermaksud menyalip kendaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Halo semua, perkenalkan, aku Dea Mutiara berasal dari Kabupaten Bekasi, saat ini di bangku kelas 10 dan sedang menempuh pendidikan di SMA N 3 Tambun Selatan. Tahukah kamu, di Indonesia, kecelakaan menjadi salah satu penyebab utama kematian. Oleh sebab itu, penting untuk kita memahami dan mematuhi peraturan lalu lintas yang membantu kita mengurangi resiko kecelakaan. Yuk, kita simak pembahasan berikut. Rambu-rambu lalu lintas. Teman-teman tahu nggak sih apa itu rambu lalu lintas? Rambu lalu lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan. Nah, ada 4 jenis rambu lalu lintas. Yang pertama, warna hijau, rambu petunjuk, warna kuning, rambu peringatan, warna biru, rambu perintah, dan terakhir warna merah sebagai rambu larangan. Rambu petunjuk. Warna hijau memiliki arti petunjuk atau lokasi, contohnya seperti arah, letak kota, jarak tempuh, atau letak tempat-tempat penting seperti masjid, rumah sakit, pom bensin, atau rumah makan. Seperti pada gambar di sini ya. Nah, kita lanjut. Lalu ada rambu peringatan. Rambu yang memberikan informasi berupa peringatan atau kemungkinan adanya bahaya dan sifat dari bahaya tersebut kepada pengguna jalan. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama, tikungan ke kanan. Yang kedua, tikungan ke kiri. Yang ketiga, ada turunan curam. Dan yang keempat, ada persimpangan jalan. Bisa dilihat ya gambarnya. Selanjutnya, ada rambu perintah. Rambu yang menyatakan perintah yang wajib ditaati oleh pengguna jalan. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama adalah rambu perintah mengikuti ke arah kiri. Yang kedua adalah perintah memasuki lajur yang ditunjuk. Ketiga ada perintah berjalan lurus. Dan yang keempat ada perintah belok ke arah kiri. Bisa dilihat tanda panahnya ya. Yang terakhir ada rambu larangan. Rambu yang melarang para pengendara untuk melakukan suatu hal. Dibuat dengan warna merah yang dikombinasikan hitam, sedangkan latarnya biasanya menggunakan warna putih. Rambu ini mungkin nggak asing bagi kita. Contohnya ada seperti rambu dilarang parkir, dilarang berhenti, dilarang masuk, dan juga ada rambu dilarang putar balik. Nah, materi selanjutnya kita masuk ke marka jalan. Mungkin banyak yang belum tahu marka jalan itu apa. Marka jalan adalah suatu tanda pada permukaan jalan berupa gambar garis membujur, melintang, dan serong. Fungsi utama dari marka jalan adalah untuk memberi batas dan mengatur arus kendaraan lalu lintas. Kita masuk ke materinya. Yang pertama ada marka membujur. Ada marka utuh, marka putus-putus, marka ganda dengan 2 garis utuh, dan marka ganda garis utuh dan putus-putus. Perbedaannya bisa dilihat pada bagian yang dilingkari ya. Lalu apa sih artinya? Marka utuh memiliki arti tidak boleh melewati atau menyalip karena risikonya sangat tinggi. Lalu marka putus-putus, kita dibolehkan untuk pindah ke jalur sebelahnya yang kosong atau ingin menyalip kendaraan di depan. Lalu ada marka ganda dengan 2 garis utuh, dilarang melewati garis, baik di sebelah kanan maupun di sebelah kiri jalan. Yang terakhir ada marka ganda dengan garis utuh dan putus-putus. Jika berada pada sisi garis putus-putus, diperbolehkan untuk melintasi marka tersebut. Tapi jika berada di sisi jalan yang garis utuh, maka kita tidak boleh melintasi. Selanjutnya ada marka melintang. Ada yang garis utuh dan juga garis putus-putus. Garis utuh berarti batas berhenti kendaraan. Ketika ada garis ini, kendaraan diwajibkan berhenti karena adanya perintah lalu lintas seperti rambu atau tanda lalu lintas. Yang kedua ada garis putus-putus. Batasan kendaraan untuk berhenti sementara. Jika ada garis ini, kendaraan harus berhenti sementara sampai keadaan aman untuk melanjutkan perjalanan. Selanjutnya ada marka serong. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Gambar A, maka akan ada pemisahan arus jalan dari 1 menjadi 2 arus, biasanya disertai petunjuk arah. Gambar B artinya setelah marka jalan tersebut akan ada penyatuan arus jalan dari 2 menjadi 1 arah. Untuk itu pengemudi harus berhati-hati. Dan yang gambar C fungsinya untuk area khusus mobil bermasalah. Biasanya ditemui di jalan tol atau jalan persimpangan. Dan yang terakhir ada marka lambang. Marka lambang adalah marka jalan berupa panah, gambar, segitiga, atau tulisan yang dipergunakan untuk mengurangi maksud rambu lalu lintas atau untuk memberitahu pengguna jalan yang tidak dapat dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
Di sini ada beberapa contoh gambar, ada marka panah, marka tulisan, dan juga ada marka gambar. Kita memasuki materi tata cara mengemudi dan berperilaku di jalan raya agar aman dan nyaman dalam berkendara. Nah, yang pertama, ada gunakan perlengkapan, seperti menggunakan helm yang sudah berstandar SRI untuk melindungi kepala kita, menggunakan jaket, dan juga sarung tangan. Lalu yang kedua ada periksa kondisi kendaraan. Periksa kondisi kendaraan seperti rem, ban, lampu besar, atau lampu isyarat, kaca spion, dan lain-lain. Pastikan dalam kondisi yang baik ya. Yang ketiga, pastikan kita memiliki SIM atau surat izin mengemudi dan juga STNK. Yang keempat, memakai sabuk pengaman bagi pengemudi mobil. Yang kelima, tidak mengemudi dalam keadaan mabuk atau sedang terpengaruh dengan alkohol. Yang keenam, menaati rambu-rambu dan marka jalan. Tadi sudah kita bahas ya. Yang ketujuh, jangan melebihi batas kecepatan yang telah ditetapkan. Yang kedelapan, berikan jalan sesuai aturan terutama di persimpangan. Kita juga harus menghormati jalur bersepeda ya. Yang kesembilan, gunakan lampu sen saat berbelok atau berpindah jalur. Jangan ngesennya ke kanan tapi beloknya malah ke kiri. Yang ke-10, jaga jarak aman dengan kendaraan yang berada di depan kita. Dan yang terakhir, jangan bermain handphone saat berkendara. Jika memang ada hal penting atau ada yang nelpon, kita bisa terlebih dahulu menepi di pinggir jalan.